Hey ho Pop Gengs! Seiring perkembangan industri perfilman, kini keberagaman ide dan juga visualisasi yang luar biasa telah menjadi standar baru dalam pembuatan film. Nah, sebagai salah satu hiburan yang mendunia, anime juga telah masuk dalam pasar industri perfilman sekelas Hollywood lewat live action dari beragam judul anime. Salah satu yang terbaik nih adalah film detektif Pikachu, di mana para animator Hollywood berhasil membawa Pokemon menjadi makhluk hidup yang sangat realistik. Bahkan berdasarkan pengakuan Justice Smith yang menjadi pemain utama dalam film ini, dia mengaku kru film dari detektif Pikachu berhasil mewujudkan mimpi para fans Pokemon untuk membawa makhluk lucu tersebut ini ke dunia nyata. Hal tersebut dibuktikan dengan antusias penonton dan juga keberhasilan detektif Pikachu meraup keuntungan hingga 6 triliun rupiah. Nah, hari ini mari kita bersama menelusuri proses pembuatan film live action anime detektif Pikachu dalam video berikut ini. Untuk membawa karakter 2 dimensi menjadi 3 dimensi dalam kualitas terbaiknya, pembuatan film detektif Pikachu tentu saja dimulai dari proses perencanaan. Sebagai tim yang menjalankan proses visualisasi, MPC Films menghabiskan lebih dari 1 tahun hanya untuk membangun dan menciptakan karakter Pokemon yang realistik dengan bantuan dari Pokemon Company sebagai pemilik hak cipta dari Pokemon. Dalam proses ini, para animator mulai menggambar karakter Pokemon yang akan ditampilkan dalam film dengan arahan R.J. Palmer, seorang seniman visual grafis dan ilustrator lepas yang viral karena karya-karyanya yang berupa Pokemon realistik yang menarik perhatian Rob Letterman, sutradara dari detektif Pikachu. R.J. Palmer mengambil acuan karakter dari film anime 2 dimensi dan model 3 dimensi dari video game. Dan hebatnya nih Pop Gengs, penggambaran ini dilakukan dengan menggunakan alat dan aplikasi sederhana seperti tablet grafis dan Photoshop. Nah, dari gambarnya ini, R.J. Palmer melakukan perubahan besar dari penggambaran realistik Pokemon versinya yang dulunya sangar menjadi imut. Ini disebabkan karena keinginan Pokemon Company agar Pokemon terlihat lebih imut. Makanya Pokemon raksasa sebesar Venusaur pun divisualisasikan seperti ini, ketimbang menjadi Pokemon yang sangar seperti ini. Nah, lanjut nih. Setelah mendapatkan konsep dan gambaran utama dari Pokemon Company, anime dan juga game, maka sekarang kita masuk ke dalam proses penciptaan karakter Pokemon di dunia nyata. Sebagai hewan yang berkeliaran bebas di dalam serial animenya, dalam pembuatan karakter Pokemon di live action juga menggunakan hewan yang ada di dunia nyata. Contohnya nih, Dodrio didapatkan dengan mengambil dasar bentuk burung unta. Nah, untuk Pikachu sendiri, hewan yang menjadi dasar Pikachu adalah Galago dan juga lemur. Setelah hewan yang menjadi dasar dipilih, maka struktur tulang mereka pun diubah secara 2 dimensi, menyesuaikan bentuk Pokemon seperti Pikachu, di mana kerangka kepala diperbesar dan tangannya dibuat lebih panjang. Setelah kerangka Pokemon ditemukan nih, maka visual yang didapatkan dari anime dan juga game bisa disempurnakan. Nah, untuk menambah kesan realistik dan kesempurnaan para Pokemon, para animator memberikan beberapa detail khusus seperti bulu Pikachu yang halus dengan mengambil sampel dari bulu kelinci. Setelah menciptakan karakter yang sempurna, tentu saja untuk membuat para Pokemon ini lebih realistis, maka dibutuhkanlah gerakan yang realistis pula. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam proses selanjutnya, yaitu pergerakan animasi. Seperti proses sebelumnya, pergerakan animasi dari para Pokemon ini juga didapatkan dari hewan yang ada di dunia nyata. Contohnya saja, gerakan Bulbasaur yang didapatkan dari sifat dan interaksi anjing bulldog. Dan ada juga Mewtwo yang memiliki penampilan seperti bocah berotot, namun pergerakannya kebanyakan didapatkan dari meow alias kucing. Nah, karena mengacu pada dunia nyata dan hukum fisika nih, beberapa pergerakan animasi dalam film ini tidak seperti di versi anime. Contohnya saja,
saat Pikachu mencontoh muka dari beberapa Pokemon berbeda. Jadi, untuk mendapatkan gerakan realistis, ada beberapa hal yang harus dikorbankan. Namun, karena pengorbanan ini jugalah, efek pertarungan dalam film ini bisa dibuat dengan kualitas terbaik, seperti saat Pikachu melakukan serangan, di mana detail efek bisa didapatkan dengan sempurna lebih dari yang ada dalam animenya. Berikutnya kita masuk ke tahap penyempurnaan ekspresi karakter. Nah, dalam proses ini, untuk mendapatkan ekspresi yang sempurna, para animator menggunakan manusia sungguhan. Untuk ekspresi Pikachu, pihak MPC film mengambil ekspresi Ryan Reynolds menggunakan sebuah pendeteksi gerak khusus. Pada tahap ini ya Pop Gengs, ada lebih dari 80 ekspresi Ryan Reynolds yang direkam untuk mengekspresikan perasaan Pikachu dengan sempurna. Wow! Setelah ekspresi ini selesai, maka produksi karakter pun dianggap telah sempurna. Nah, dari proses yang panjang dan melelahkan tadi, akhirnya ada sekitar 600 jenis Pokemon yang berhasil divisualisasikan dalam jangka waktu 1 tahun oleh pihak rumah animasi MPC Films yang memerlukan tenaga lebih dari 600 orang animator. Wow! Jadi wajar aja jika pembuatan film ini memakan waktu yang sangat lama. Keren banget ya! Sekarang kita masuk ke dalam proses yang terakhir nih, yaitu proses syuting dan penyematan karakter animasi. Pada proses ini, pengambilan gambar dilakukan dengan 2 tahap, yaitu pengambilan gambar menggunakan boneka dan pengambilan gambar dalam set film. Khusus untuk pengambilan gambar menggunakan boneka, pihak rumah produksi ingin mendapatkan bentuk fisik yang lebih sempurna dari si Pokemon daripada sekedar menggunakan CGI atau animasi semata. Dan juga untuk membuat pantulan karakter dari objek reflektif lebih nyata, seperti juga pantulan objek dari mata Pikachu. Dalam proses pengambilan gambar ini juga, pihak produksi menggunakan properti film dengan sempurna untuk membawa Pikachu ke dunia nyata lewat interaksi Pikachu dengan objek dalam film. Contohnya nih, ada pada adegan dalam kantor berikut, di mana tali yang terikat di sekeliling kantor memang benar-benar nyata dalam set. Namun, saat Pikachu berinteraksi dengan objek tersebut, maka gambar akan diedit menggunakan CGI. Jadi, sekali lagi, totalitas untuk tidak menggunakan CGI doang terbukti berhasil dari pihak MPC Films. Nah, bicara masalah properti, dalam adegan pertarungan terakhir film ini yang menampilkan balon terbang raksasa, pihak rumah produksi film ternyata membuat balon asli loh untuk diterbangkan di langit London. Namun sayangnya, balon-balon ini gagal terbang saat hari syuting dan akhirnya digantikan menjadi adegan full CGI dan mengakhiri film ini dengan apik. Nah, setelah melihat seluruh proses pembuatan film live action anime, bagi kamu yang belum nonton Detektif Pikachu, boleh nih pindah ke channel film populer untuk menonton alur cerita film Detektif Pikachu.